Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, NIM 13462240025. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat database di aplikasi XAMPP. Baik, di sini kita sudah masuk di aplikasinya, lalu kita klik admin. Kalau sudah muncul seperti ini, lalu kita klik PHP My Admin. Setelah muncul ini, lalu kita klik New untuk membuat. Lihat loading. Setelah muncul kayak gini, lalu kita ketik contoh nama database yang akan kita buat. Misalkan kita DBRS, nah itu lalu treat. Tunggu. Setelah kita di DRS, setelah itu lalu kita langsung ke SQL. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien. Lalu kita akan mengetik script tabel. Pasien, buka kurung, enter, ketik ID pasien. Kita menggunakan garis bawah. Ketik primer, lalu spasi K. Nama pasien. Nama pasien, spasi. Setelah kita mengetik nama pasien, lalu kita ketik varchar. Spasi minimal 25. Kurung, lalu enter. Koma, lalu enter. Nomor RM. Setelah ketik nomor RM, lalu ketik varchar. Minimal 5. Enter. Jenis kelamin. Kita ketik buka kurung, laki, koma, tanda petik perempuan. Perempuan, tanda petik, kurung, koma. Enter.
alamat, varchar, A 100 kurung 2 kali, lalu cek langsung cara alam kurang alamat, lalu setelah itu lalu kita go. Setelah kayak gini berarti berhasil. Lalu kita akan mengecek di struktur. Kalau udah kayak gini, tandanya kita udah berhasil. Lalu klik struktur. Kalau udah muncul kayak gini, berarti kita sudah berhasil. Yang kita klik tadi itu kan ID pasien, nama pasien, nomor RM, jenis kelamin, dan alamat. Kalau kita ingin menambahkan, kita klik lagi SQL. Setelah kita berada di SQL, lalu kita akan menambahkan diagnosa dan tanggal lahir pasien. Di sini kita akan mengetik alter tabel pasien. Salah huruf C. Lalu kita enter. Lalu kita ketik lagi ADD spasi yang akan kita tambahkan, yaitu diagnosa kita ketik varchar minima kita menggunakan 100 tutup kurung, koma, enter, ketik ADD lagi, lalu tanggal lahir pasien, tanggal lahir, date, kita enter. Ini kita akan taruh di setelah alamat, berarti after alamat. Spasi lalu isi koma. Setelah selesai lalu kita go. Setelah kayak gini berarti kita berhasil. Lalu kita akan mengecek. Kita cari di struktur ya. Di sini yang kita tambahkan tadi itu udah muncul tanggal lahir dan diagnosa. Selanjutnya kita akan buat nama pasien di SQL. Kita hapus yang ini, lalu setelah ini lalu kita ketik insert into. Search into. Enter. Kurung. Lalu kita ketik ID pasien.
lalu nama pasien, koma, jenis, nomor RM dulu, RM, koma, jenis kelamin, koma, alamat, koma, tanggal lahir, koma, diagnosa. Diagnosa lalu kita tutup kurung. Kita ketik Valwes. Setelah Valwes lalu kita enter. Kita buka kurung, lalu tanda petik. Kita akan menentukan ID pasien. Kita menggunakan 001. Tanda petik, koma, ketik nama pasien, misalkan namanya Sa. Tanda petik, koma. Setelah ini lalu kita tentukan nomor RM. Misalkan nomor RM-nya itu 01. Setelah koma kita petik lagi, kita tentukan nomor RM. Misalkan nomor RM-nya itu 01. Lalu petik lagi, lalu koma. Setelah itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu setelah nomor RM, lalu jenis kelamin. Perempuan. Petik, koma. Lalu alamat. Peringkat. Tanda petik, koma. Setelah alamat lalu tanggal lahir. 2006 10 tanda petik, tanggal lahir lalu diagnosanya. Diagnosanya misalkan demam, tanda petik. Petik lalu tutup kurung, koma. Setelah semuanya lalu kita go. Setelah kayak gini berat tandanya kita berhasil. Lalu kita akan mengecek. Setelah mengecek dia akan kayak gini. Dia akan muncul ID pasien 1, nama pasien Nisa, nomor RM-nya 01, jenis kelaminnya perempuan, alamat Peringgarata, tanggal lahirnya 2006 10 diagnosanya demam. Jadi kita sudah berhasil membuat data 1. Kalau kita ingin menambahkan data pasien yang lebih mudah, kita klik insert. Lalu kita akan melanjutkan ID pasien. ID pasien itu 00. Lalu nama, kita gunakan Yusnita. Nomor RM-nya 002. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat Bagu. Yaitu kita tentukan tanggal lahir. 01 23. Diagnosanya itu misalkan batuk.
lanjut ke 003. Nama pasien Luciana. Per RM-nya 003. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat tanggal lahirnya 2005. 01. Diagnosanya misalkan flu. Jika udah mengisi semuanya, lalu kita setelah kita mengetik, lalu kita akan memastikan apakah data yang kita ketik ada atau tidak. Kita akan browse. Sudah muncul, berarti kita berhasil membuat data tersebut. Di sini kita telah berhasil membuat data. Lalu kita akan buat agar lebih mudah kita mencari data pasien. Misalkan kita akan membuat inisial pasien, jenis pasien agar lebih mudah kita mencarinya. Kita ke SQL. Kita hapus satu dulu, selanjutnya spasi, kita ketik nama pasien. Lalu ketik like. Lalu tanda petik. Luciana. Tanda petik. Koma. Lalu kita go. Setelah kayak gini berarti kita berhasil. Selanjutnya kita untuk mencari jenis kelamin. Kita kembali ke SQL. Di sini kita lanjutkan tulisan yang ini, kita hapus satunya, lalu ketik jenis kelamin. Spasi, lalu sama dengan spasi tanda petik perempuan, tanda petik titik koma. Lalu kita go. Nah, di sini kita sudah berhasil. Sudah muncul, berhasil untuk menentukan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita ke inisial. Mencari menggunakan inisial pasien. Kita ke SQL lagi. Sini kita lanjutkan aja, kita hapus satunya. Di sini kita ketik nama pasien. Spasi lalu like. Spasi. Setelah like lalu ke tanda petik kita akan taruh inisial, misalkan inisial Y. Tanda petik titik koma. Lalu go. Nah, berarti kalau udah kayak gini kita sudah berhasil.
Mungkin ya hanya ini yang bisa saya bagikan ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.